Bab 1749. Pertunjukan yang cantik. Nomor 5 memutar pinggangnya dan tersenyum. Saya suka bermain ketika saya masih muda, dan ketika saya dewasa, saya lebih menyukainya. Di mata itu, ada cahaya dengan sedikit kegembiraan. Kakak Zen mengangguk. Ayo buat pertunjukan cantik, saudara-saudaramu menunggu untuk melihat. Ya. Begitu suara itu jatuh, sosok nomor 5 menghilang. Brother Zen dan yang lainnya masih tengkurap di sana, hampir menyatu dengan malam yang gelap, tetapi mata mereka selalu tertuju pada kelompok tentara bayaran Panther di kejauhan. 20 menit kemudian, tentara bayaran baru saja memejamkan mata dan tertidur. Mereka mengambil waktu untuk beristirahat. Heru-gun duduk di tempat tidur di kamarnya bahkan tanpa mengenakan celananya. Dia terus mencoba untuk melihat apakah dia bisa membangunkan hal yang baru saja gagal, tetapi dia masih tidak merasakannya. Setelah ketakutan, sangat sulit untuk pulih, dan Heru-gun hampir gila. Bajingan macam apa itu? Tidak ada yang bisa menangkapnya. Jika jatuh ke tanganku, aku pasti membuatmu merasa mati lebih baik daripada hidup. Dia menggertakkan giginya, wajahnya pucat dan ganas, dan dia mendongak pada wanita yang berlutut di sana dan berteriak. Jangan biarkan saya stres, bantu pikirkan cara. Jika tidak dapat pulih hari ini, itu sudah berakhir. Di kamp, lampu menyala terang, dan orang-orang terus berpatroli, terutama tempat-tempat penting seperti lumbung dan gudang amunisi, yang dijaga ketat. Tidak ada yang berani mengendur. Perhatikan baik-baik, jangan ada masalah lagi. Kalau tidak, Tuan Heru-gun akan membunuhmu. Langkah kaki lewat, dan nomor 5 bersembunyi di bawah jeep, tak bergerak, bahkan napasnya seolah berhenti. Dia menyelinap ke sini, dan setelah beberapa saat, dia siap menunggu sampai pertahanan semua orang mulai sedikit lengan sebelum melakukannya. Apalagi, ketika orang-orang itu baru saja memasuki tidur nyenyak dan terbangun lagi, kelelahan semacam itu berlipat ganda. Hampir sampai. Dia menghitung waktu, tersenyum, mengikat C4 ke mobil, dan segera mulai mengganti sirkuit pengapian mobil. Bum bum bum. Tiba-tiba, mobil menyala dan lampu menyala. Itu segera menarik banyak orang untuk melihat ke atas. Nomor 5 tidak peduli tentang itu. Dia sudah menekan pedal gas dengan tongkat dan mengunci kemudi. Begitu mobil menyala, melaju cepat dan bergegas menuju gudang amunisi. Nomor 5 tergeletak di tanah, mobil melaju di atasnya, dia langsung berguling dari tempatnya, dan masuk ke kegelapan di satu sisi. Berhenti. Hei berhenti. Hentikan mobilnya. Hentikan kataku. Dah. Nyala api berkedip-kedip, tetapi tidak ada seorang pun di posisi mengemudi. Tidak ada yang punya waktu untuk menghentikan jeep, dan hanya bisa melihat mobil bergegas ke gudang amunisi, menabrak beberapa tentara bayaran, dan kemudian bang! Suara keras yang mengguncang bumi memekakkan telinga. Di dalam ruangan, Heru-gun yang baru saja pulih, menjadi putus asa lagi, dan seluruh wajahnya menjadi biru. Ah! Dia benar-benar gila. Siapa? Siapa itu? Heru-gun berteriak dan bergegas keluar, matanya menjadi merah. Apa yang terjadi lagi? Temukan orang itu untukku. Temukan segera. Dia benar-benar menjadi gila. Ini diteror 2 kali berturut-turut, dan barangnya jadi tidak berguna. Dia takut itu benar-benar akan lemah seterusnya. Yang membuatnya semakin marah adalah api membumbung ke langit dan gudang amunisi meledak. Api membakar kamp lagi, dan 3 tim yang baru saja tertidur untuk beristirahat dibangunkan kembali. Tolong, padamkan api. Seluruh perkemahan menjadi kacau lagi. Melihat nyala api naik dari langit, Brother Zen mengangguk. Lumayan, tapi tidak cukup cantik. Ini adalah kata yang dipelajari dari legenda ibu kota provinsi, dan itu benar-benar berbeda dalam tingkatannya.
Bab 1750. Cari dia segera. Nomor 5. Dia menoleh dan melirik nomor 5 yang berdebu. Kamu sialan, kenapa kamu sangat lambat? Ini jam 4, kita harus bisa melakukannya lagi. Kalau begitu lakukan yang besar untuk terakhir kalinya. Beberapa orang melihat kekam dengan api yang menyala-nyala di kejauhan, dan mereka tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Setelah menunggu waktu seperti ini, mereka akhirnya bisa melakukannya lagi. Tidak masalah membuat orang-orang ini kelelahan, tetapi tidak cukup untuk bermain sendiri. Mereka tahu betul bahwa yang terakhir kali ini, pasti tidak semudah itu untuk berhasil. Setelah berulang kali, pertahanan lawan pasti akan sangat ketat, dan bahkan seluruh tim tidak akan berani beristirahat dan lengah terhadap kematian. Apa yang mereka inginkan adalah efek ini. Lelah mereka. Waktu, 1 menit dan 1 detik berlalu. Saudara Zen, mereka tidak terburu-buru. Melihat api di kam yang berlawanan berangsur-angsur padam, dan kam yang kacau memulihkan ketertiban, mereka tidak terburu-buru. Tunggu sinyal, kata Zen dengan sabar. Mereka sedang menunggu sinyal Aldo. Perintah Grey Z adalah untuk menghancurkan tentara bayaran ini. Dia dikagetkan 2 kali dalam 1 malam, di mana Heru Gun masih bisa tidur, dan dia tidak membiarkan orang-orang di bawahnya tidur. Mereka semua tetap membuka mata, menatap segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan jika seekor nyamuk masuk, itu harus dibunuh. Tuan Heru Gun, dalam 1 jam, kita akan berangkat dan pergi untuk menghancurkan korps keluarga Li. Para bawahan berkata dengan segera. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan tidak bisa beristirahat di kam. Mereka hanya menghabiskan kekuatan fisik dan energi mereka. Lebih baik pergi lebih awal, membunuh tentara bayaran di keluarga Li, dan kemudian kembali untuk beristirahat. Kenapa? Ayo pergi sekarang. Bunuh mereka dengan tiba-tiba sebelum mereka bereaksi. Heru Gun mengerutkan kening. Oke. Dia berteriak. Kirim perintah, 5 tim siap berangkat, tinggalkan beberapa pasukan, dan jaga kam. Pergi sekarang. Perintah itu segera diteruskan, 5 tim, cukup 500 orang, siap berangkat, berkumpul di depan pintu. Kapten tim ketiga berdiri di garis depan. Tuan Roda Hitam, tim ketiga telah berkumpul. Tim kedua, persiapan selesai. Tim pertama, persiapan selesai. Tim kelima, bang. Tiba-tiba, Kapten Skuadron kelima tidak menyelesaikan kata-katanya. Sebuah suara yang bisa menembus malam, membuat kulit kepalanya mati rasa. Pada saat yang sama, Kapten Regu kelima terbang keluar dengan darah dan lubang merah di kepalanya. Melihat itu, Heru Gun terkejut. Penembak jitu, teriaknya. Bang. Itu suara yang sama lagi, Kapten tim kedua, tidak ada waktu untuk bersembunyi. Di mana itu? Di mana? Heru Gun segera berbaring, menyeret beberapa orang untuk menghalanginya. Lindungi aku. Cepat. Teriaknya, dan orang-orang di sekitarnya juga panik. Beberapa orang mulai mencari tahu, tetapi itu adalah malam yang gelap. Kemana mereka pergi mencari? Mereka bahkan tidak tahu suara datang dari mana. Bang! Suara itu datang lagi. Setiap kali terdengar tanpa tergesa-gesa, dan kemudian merenggut nyawa. Temukan dia untukku. Teriak Heru Gun, yang masih dikelilingi oleh 5 orang di sekitarnya, tanpa meninggalkan celah. Betapa mengerikannya penembak jitu ini. Apalagi di sekitar perkemahan, tidak ada tempat berlindung bagi penembak jitu untuk bersembunyi, di mana dia. Heru Gun bukannya bodoh, di medan perang ini, tidak banyak penembak jitu, terutama keberadaan mengerikan yang sangat kuat, dan hanya kelompok tentara bayaran teratas yang dapat memilikinya. Apakah korps mercenari Panter memprovokasi siapapun? Mustahil. Tiba-tiba, ketika dia memikirkan seseorang, jakunnya tergelincir dan tenggorokannya menjadi kering. Keluarga Li.
Apa ini pria di belakangnya?